Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban dan sebuah keharusan bagi kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur dan meningkatkan rasa syukur itu. Bagaimana kita diamanahkan untuk bersyukur bukan hanya ketika mendapati nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi bagaimana juga kita harus pintar bersyukur ketika nikmat yang Allah titipkan itu suatu saat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dititipkan jasad yang sehat. Suatu saat jasad yang sehat ini Allah cabut nikmat sehat itu. Kemudian pintar enggak kita bersyukur ketika nikmat sehat itu dicabut oleh Allah? Hari ini kita dititipkan Allah, diamanahkan Allah memiliki harta yang banyak. Bisa enggak kita bersyukur ketika nantinya Allah mencabut atau mengambil kembali harta yang dititipkan itu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat aneh rasanya ketika ada orang yang mengaku beriman dan mengaku dirinya Islam, keluar dari mulutnya, kok rasa-rasanya hidup ini tidak adil ya bagi saya. Rasa-rasanya kok Allah kok seperti ini Allah dengan saya. Sampai dia buat status itu di media sosial, ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Why not? Maka ketika ada orang yang mengaku beriman, yang mengaku Islam, keluar kalimat seperti itu dari dirinya, harus kita pertanyakan kembali keimanan dan keislamannya. Harus kita cross check lagi sejauh mana keislaman dan keimanan yang ada pada dirinya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit ketika kita mau main adil-adilan dengan Allah tapi menggunakan logika kita manusia. Sulit sekali main adil-adilan dengan Allah tetapi dengan menggunakan konsep logika kita manusia. Sebagai flashbacknya adalah dulu kita tahu betul riwayat banyak yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam itu ketika hidup di surga diturunkan oleh Allah ke dunia ini, ke muka bumi. Kesalahannya cuma satu. Kesalahan Nabi Adam cuma satu, diusir oleh Allah dari surga. Nah, kalau kita mau main adil-adilan, mau main hitung-hitungan dengan Allah dengan konsep logikanya kita manusia, maka 100% saya yakin nggak akan ada dari kita yang mau masuk surga. Kenapa? Hari ini saja sudah berapa kesalahan yang kita lakukan, hari ini saja sudah berapa maksiat yang kita kerjakan, tapi mintanya, ya Allah, masukkan kami dalam surga. Nggak tanggung-tanggung, surganya Firdaus. Tetapi lupa akan kesalahan dan kemaksiatan yang kita buat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, harus betul-betul kita pintar mengelola rasa syukur dan meningkatkan nikmat apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang selalu memikirkan kita umatnya dan nabi yang tidak mau umatnya itu dalam kesusahan. Justru umatnya sendiri yang merepotkan Nabi. Kita kadang-kadang lupa bahwasanya kita sudah ada orang dalam
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang dalam kita untuk memudahkan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau masuk ke syurganya Allah, kata para ulama, dekati dulu kekasihnya Allah. Man huwa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa syariat yang diturunkan Allah kepada kita, tidak sah orang yang hanya beriman kepada Allah tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah. Seorang khatib dalam khutbah Jumat ataupun khutbah yang lainnya, dia hanya mengucapkan puji syukur kepada Allah tetapi tidak mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak sah khutbahnya. Maka di tiap mana kalimat Allah disebutkan, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disandingkan dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki malam ke-14 dari bulan suci Ramadan, yang artinya tinggal kurang lebih 2 pekan lagi kita berada dalam bulan suci Ramadan. Ada sebahagian yang menganggap kok tidak terasa, sudah 2 minggu saja Ramadan. Bagi orang yang merasa waktu cepat berlalu, maka dia akan mengencangkan sabuknya untuk terus berlomba-lomba dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sampai hari ini mungkin wallahu a'lam, dia enggak tahu ini hari keberapa puasa. Yang penting dia puasa saja. Puasa terus hal-hal yang meruntuhkan pahala puasa tidak dijaganya, sehingga hanya didapatkan dari orang yang berpuasa model ini adalah rasa lapar dan haus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ingin kami sampaikan tentang keistiqomahan kita dalam beramaliyah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan. Hari ini sudah mulai nampak ada golongan-golongan yang tarik ulur antara dirinya dan iman yang ada pada dirinya naik turun. Ada golongan yang sampai hari ini alhamdulillah masih istiqomah dalam amaliyahnya di bulan suci Ramadan. Kita bisa melihat kalau sudah masuk pekan kedua atau 10 kedua, 10 pertengahan, itu beberapa masjid, mushola dan tempat ibadah lainnya mulai menurun secara kualitas jamaahnya. Termasuk mungkin di mushola kita, walaupun belum kelihatan, tapi mudah-mudahan istiqomah itu kita jaga sampai dengan akhir Ramadan. Karena tarawih ini mengajarkan kita bukan tentang siapa yang datang di awal, tetapi siapa yang bisa bertahan hingga akhir Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istiqomah itu kata para ulama wallahi sangat berat. Berat sekali untuk istiqomah dalam segala hal. Istiqomah dalam ibadah yang dimaksud di sini sangat berat. Bagaimana kita harus konsisten berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Entah itu dengan zikirnya, entah itu dengan salat malamnya, entah itu dengan bacaan Al-Qur'annya. Maka hari ini kita yang dihantui oleh rasa futur, artinya melemahnya iman, harus kita ingat kembali tajdidun niat. Tajdidun niat, memperbaharui niat. Di awal Ramadan itu suasana ibadahnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, ada yang sampai ke masjid, ke mushola itu sebelum azan isya dikumandangkan. Datang sebelum azan isya oleh muazzin, datang 1-2 orang, bahkan satu saf penuh. Malam pertama, hari ini malam ke-14,
okeylah, tadi hujan sedikit. Tetapi malam kemarin kita lihat secara fakta di lapangan, la ilaha illallah, kumandang muadzin ketika azan Isya, jamaah yang datang juga la ilaha illallah. Artinya mengalami penurunan semangatnya. Kalau dulu sebelum azan Isya dikumandangkan itu sudah berjajar sajadah, ini tempat saya, ini tempat saya, ini tempat saya. Hari ini nggak ada orang, ini nggak ada orang, ini nggak ada orang. Maka semangat itu yang mesti kita jaga hingga nantinya berakhir di bulan suci Ramadan. Bagaimanapun tujuan kita untuk berpuasa, berubudiyah di bulan suci Ramadan adalah mendapatkan titel takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita masih dihantui, masih dikuasai oleh rasa futur iman, lemahnya iman, coba kita tajdidun niat, pembaharuan niat. Di awal Ramadan kita ingat niat kita berubudiyah kepada Allah untuk apa. Maka kalau sudah datang futur itu, pasang kembali niat yang di awal Ramadan tadi. Oh, saya mau ibadah di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan ridha dari Allah, sehingga di akhir Ramadan bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga tidak mengenal hari, tidak mengenal momentum, dari awal hingga akhir kita tetap menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ubudiyah pada Allah di bulan suci Ramadan. Di akhir kesempatan ini kami selaku pengurus ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait ketertiban pelaksanaan sholat Isya, Tarawih dan Witir kita. Yang pertama sekali adalah anak-anak kami yang berada di saf belakang. Malam hari ini Masya Allah, mungkin mereka tahu ini akan diomongin, jadi nggak banyak yang datang ya. Malam besok kalau kita nggak omongin, nah itu satu saf penuh. Malam hari ini sudah tahu mungkin mau diomongin. Jadi anak-anak ustaz sekalian, ketika sholat tarawih berlangsung, perlu diingat, walaupun tirainya ditutup, di belakang itu ada jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu sendiri banyak pengaduan ke kami bahwa pada saat sholat tarawih berlangsung, anak-anak kita bukan sholat, tapi main smackdown di belakang, sehingga telapak kakinya mereka waktu sujud kena dahinya ibu-ibu di belakang. Nah, itu su'ul adab, bentuk main-main dalam sholat yang tidak diperkenankan. Maka mulai malam hari ini kami mengambil inisiatif, anak-anak tidak boleh lagi berada di saf paling belakang, karena nantinya takut akan terjadi keributan seperti itu, sehingga jamaah yang di belakang pas sujud was-wasnya bukan tentang bacaan, ini kena enggak ini kepala saya hari ini. Jadi sudah sampai tahap seperti itu. Dia anak-anak kami nanti pada sholat tarawih berlangsung, pada saat sholat tarawih berlangsung, mohon berdiri di saf yang kosong, di saf yang ketiga di samping, baik kiri maupun kanan, tolong berdiri di situ. Jangan berdiri lagi di belakang, kecuali memang kalau safnya sudah penuh betul. Tapi kita melihat malam hari ini, alhamdulillah, insyaallah masih bisa teratasi untuk berdiri di saf samping kiri dan samping kanan. Dapat dipahami anak-anak? Anak-anak? Bisa? Oke. Kemudian yang kedua masih tentang anak-anak. Jawaban kalian malam hari ini menentukan di mana kalian sholat. Ya, jawaban kalian malam hari ini menentukan di mana kalian sholat. Untuk apa datang ke mushola? Kalau jawabannya untuk sholat, maka diperbolehkan di dalam. Kalau jawabannya untuk main-main, silahkan keluar. Kalau jawabannya yang ketiga, main-main dalam sholat, silahkan juga di luar. Maka Ustaz tanyakan kali ini, untuk apa datang ke mushola?
Sholat ya? Betul sholat? Baik, alhamdulillah. Nah, jadi mulai malam hari ini dan seterusnya tidak ada lagi yang berdiri di saf paling belakang, berdiri di saf yang kosong. Nah, juga kepada bapak-bapak, jangan takut karena anak-anak berdiri di saf di samping kita memutuskan jamaah. Enggak memutuskan saf berjamaah. Justru karena mereka berdiri di samping kita, keributan, kemudian kekacauan agak sedikit bisa teratasi. Coba kalau di belakang semuanya, bukan sholat jadinya main-main. Entah main volley di belakang, main kartu, wallahu a'lam. Jadi kami ingin sampaikan pada anak-anak kami, tolong hargai orang yang sholat, dan kita pun ingin sholat untuk mendapatkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.